Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oppa Dagulanjip, aka Solo Leveling. Ya, jadi ini mengenai episode ke-9-nya itu sendiri ya, spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi pada episode ke-9 nantinya kita akan mulai melihat bagaimana partinya Sung Jinwoo akan mulai masuk ke dalam dungeon. Yap, seperti di episode pertamanya dulu. Episode ke-8 sebelumnya membuat lebih banyak konten original dari adaptasi animenya itu sendiri, yang membuat episode ke-8-nya sendiri berjalan begitu lambat menurutku. Namun setidaknya kita bisa lihat ataupun mengetahui kalau ada rencana mengenai penyerangan Pulau Jeju ke depannya. Apakah ini adalah tanda-tanda season keduanya nanti? Menarik nih untuk kita tunggu. So, balik lagi ke pembahasan untuk episode ke-9-nya itu sendiri, di mana kita akan melihat bagaimana tim yang akan dipimpin sama Pak Song ini itu sendiri akan mulai melakukan beberapa penyerangan kepada monster di dalam dungeon Rang D yang mereka masuki, sambil mencari keberadaan di mana bos dungeon itu berada. Nah, di sini nantinya kita akan melihat bagaimana kelompok ini akan membentuk 3 tim penelusuran yang bertujuan untuk bisa menemukan ruang bos lebih cepat, di mana timnya si Sung Jinwoo ini tuh akan berisikan ya Jinwoo sendiri, terus ada Junhee dan juga Pak Song. Sedangkan kelompok kedua itu beranggotakan Pak Kim dan juga Om Jeng Ho gitu kan. Dan kelompok ketiga itu ada si Kang Tae-sik dan 3 orang narapidana yang akan Tae-sik habisi di sana. Tae-sik yang awalnya sudah mendapatkan pesan untuk menghabisi para narapidana tersebut lantas membuat skenario kalau para narapidana tersebut itu bertemu dengan ratusan goblin dan mereka itu tidak bisa selamat. Namun rencana itu hancur karena Pak Kim tiba-tiba aja itu nggak sengaja bertemu dengan Tae-sik saat menghabisi para narapidana tersebut, yang membuat Pak Kim dan juga Om Jung Ho harus meninggal dunia di dalam dungeon. Nah, menyadari hal tersebut gitu kan, Sung Jinwoo lantas langsung menuju ke lokasi dan berhasil menyelamatkan Junhee yang menjadi incaran selanjutnya dari si Tae-sik secara mendadak. Tapi ya tenang aja, usaha tersebut itu lantas berhasil digagalkan sama Sung Jinwoo dengan kemampuan danger sense-nya yang bisa mengetahui jika ada bahaya yang datang mendekat kepada dirinya. So, awalnya pertarungan melawan Tae-sik akan diselesaikan oleh Pak Song sebagai bentuk tanggung jawab dirinya yang merupakan seorang pemimpin regu pada pemburuan raid di dungeon tersebut. Namun saat Pak Song ini tuh kalah, walaupun udah dibantu sama si Junhee gitu kan dari belakang, Sung Jinwoo pun akhirnya turun tangan untuk menghadapi Kang Tae-sik yang mengetahui kemampuan Jinwoo yang sebenarnya. Ya, Tae-sik mengatakan kalau Jinwoo telah menyembunyikan kekuatannya, di mana Tae-sik juga mengatakan kalau Jinwoo sama seperti dirinya, sama-sama orang yang telah pernah membunuh manusia. Dan itu adalah alasan kenapa Jinwoo ini tuh memiliki tekad dan sorot mata yang berbeda daripada hunter yang lain. Oh ya, pertarungan kecepatan terjadi di sini ya. Yap, meskipun tetap mengalami kesulitan gitu kan, Jinwoo masih bisa mengimbangi kecepatan dari si Tae-sik yang merupakan seorang assassin yang memiliki kemampuan stealth gitu kan. Namun bukan MC kalau nggak overpower gitu kan. Ya, meskipun menerima banyak luka dari serangan si Tae-sik, Jinwoo dengan mudahnya melakukan recovery instan terhadap tubuhnya, membuatnya itu bisa menggunakan heal untuk kembali pulih dengan sangat cepat banget. So, pertarungan akan semakin lebih seru ketika Jinwoo ini tuh mencoba untuk menyerang balik si Kang Tae-sik yang merupakan hunter Rang B. Dan dengan begitu Jinwoo bisa menghilangkan rasa frustasinya kemarin dan mengetahui kalau dirinya yang sekarang itu setidaknya itu bisa berada di Rang B atau setidaknya itu Rang A kalau dia itu bisa mengalahkan Tae-sik pada saat itu. Namun karena pertarungan ini itu adalah pertarungan yang cukup intens, maka Sung Jinwoo hanya punya satu cara untuk bisa menang dari si Tae-sik. Yaps, dia harus membunuh Tae-sik di dalam dungeon tersebut, dimana harusnya pertarungan sengit ini itu sendiri akan berakhir dengan sebuah saran dari Tae-sik kepada si Sung Jinwoo kalau kekuatannya itu akan melahap dirinya sendiri ke dalam kegelapan yang lebih pekat dari apa yang Sung Jinwoo ini tuh bayangkan. Di mana pernyataan itu sendiri Tae-sik dapatkan setelah ia merasakan adanya hal-hal yang cukup mencurigakan dari pertarungannya melawan si hunter yang menyembunyikan kekuatannya tersebut. Ya, di sini Tae-sik adalah orang pertama yang menyadari kalau Sung Jinwoo adalah hunter yang telah mengalami kebangkitan kedua. So, pertarungan Dagger versus Dagger ini tuh sendiri atau penggunaan pedang jarak dekat antara Sung Jinwoo dan juga Tae-sik akan bisa kita lihat kembali nanti pada episode ke-9 dari animenya Solo Leveling itu sendiri, yang akan kembali tayang nanti pada tanggal 9 Maret 2024 hari Sabtu malam Minggu. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun rada-rada premium sih. Ya, semoga aja sih nanti battlenya epic kayak episode ke-7 kemarin saat Sung Jinwoo ini itu berhadapan dengan si Kerberos. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.